Windasari sebagai pemateri untuk menyampaikan materi tips menjadi pendidik dan pengajar. Sebelum itu, Kak Winda ini merupakan juara 3 Duta Lingkungan Pekanbaru tahun 2018, inisiator program Kelingan, kelas lingkungan, dan alumnus Pendidikan Biologi Universitas Riau. Kepada Kak Windasari, dipersilahkan. Oke, cek. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Suara aku jelas ya? Oke, teman-teman, sebelumnya aku mau minta maaf. Yang pertama, nggak bisa pakai laptop karena laptop aku rusak. Yang kedua, aku nggak menyiapkan PowerPoint seperti pemateri sebelumnya karena laptop aku rusak. Dan handphone juga nggak support untuk PowerPoint. Kemudian yang ketiga, aku minta maaf karena nggak bisa pakai background itu. Aku udah coba di Zoom kan, udah update juga Zoom-nya, kok nggak mau dipakai, nggak tahu kenapa. Oke, terlepas dari itu, semoga teman-teman semua bisa memakluminya. Oke, sebelumnya perkenalkan, namaku Windasari, yang merupakan alumnus dari Pendidikan Biologi angkatan 2016. Seniornya Lady. Ya, Lady. Halo, Lady. Halo, Oke. Kak. Aku merupakan juara 3 Duta Lingkungan tahun 2018. Kemudian kesibukan sekarang adalah menjadi istri dan sibuk mengajar. Jangan aspek. Oke, nggak di ospek. Karena ini direkam. Oke. Kenapa tadi? Oke, kesibukan sekarang menjadi istri dan juga mengajar ilmu dunia dan ilmu akhirat, alhamdulillah. Oke, siang mengajar ilmu dunia dan malam mengajar ilmu akhirat. Masya Allah. Oke, sebelumnya aku nggak ngerti kenapa ini dipilih menjadi salah satu materi untuk disampaikan di pembekalan teman-teman Duta Lingkungan tahun 2021. Tapi aku berpikir positif untuk tetap menyampaikan ini dan menganggap bahwasanya teman-teman nanti akan turun ke sekolah-sekolah ataupun dimanapun itu dan akan berdiri di depan sebagai seorang pendidik dan pengajar. Teman-teman, aku mau tanya sebelumnya. Dari kalimat pendidik dan pengajar, teman-teman yang terlintas itu apa sih? Coba. Aku mau 2 orang yang jawab. Tapi bukan Lady. Oke, yang lain. Bisa menjawab, Kak. Hai, Kak. Siapa? Novia, Kak. Oke, Novia. Novia, apa sih yang terlintas kamu ketika mendengar satu kalimat pendidik dan pengajar? Mungkin guru, Kak. Guru. Oke, yang lain? Yang lain. Satu orang lagi. Halo. Jaringan aku jelek atau emang nggak ada suara ya? Bagus kok, Kak. Belum ada suara. Jelas. Emang nggak ada suara. Oke, aku kira jaringan aku yang jelek. Oke, satu lagi jawaban. Iya, dari yang cowok deh, dari Kak Novia udah ada. Betul, dari yang cewek udah ada, dari yang cowok. Apa sih yang terlintas di pikiran kalian ketika mendengar sebuah kalimat pendidik dan pengajar? Ilmu, Kak. Ilmu, oke, ilmu. Satu guru, satu ilmu. Masya Allah, luar biasa. Benar ya, aku juga ketika ditanya seperti itu, aku akan jawab seperti yang Novia bilang, pendidik dan pengajar, guru, pasti kayak gitu. Anak SD pernah aku tanya kayak gitu, juga jawabnya guru. Padahal mereka entah ngerti entah enggak apa pertanyaannya itu. Anak kelas 1 SD ditanya gitu, jawabannya juga guru. Nggak tahu kenapa. Oke. Terlepas dari itu, teman-teman, sebelumnya aku mau tanya lagi.
antara pendidik dan pengajar itu apa sih bedanya? Kenapa itu harus dipisah gitu? Kenapa nggak disatukan aja? Pendidik dan pengajar disatukan jadi apa gitu? Kenapa itu harus dipisah? Oke, sekarang aku mau tanya sama Lady, karena Lady dari pendidikan. Ayo Lady, dijawab. Apa bedanya pendidik dan pengajar? Kenapa itu harus dipisah? Kalau dari Lady, Kak, kalau pendidik itu bukan hanya guru. Nah, tapi kalau pengajar itu kan memang profesi, bisa dihubungkan dengan profesi guru gitu. Kalau pendidik itu kita sebagai kakak bisa mendidik adik kita, bisa mengajak teman-teman kita berbagi untuk mengarahkan gitu. Tapi kalau bahasanya pengajar, dia memang mengajarkan apa yang dia tahu gitu. Mungkin itu Kak, maaf kalau ada kesalahan. Enggak, masalah, benar banget. Oke, ini dari Puspa. Seorang pendidik sudah pasti bisa mengajar. Apalagi nih? Aduh. Kemudian, kalau pengajar belum tentu bisa mendidik. Oke, iya bagus banget jawabannya. Oke, aku suka banget jawaban dari Lady. Aduh, kenapa kamera aku mereng ya? Wait. Gini nih kalau pakai HP. Oke, sorry. Oke, kita bahas sama-sama teman-teman. Kita sharing. Sebenarnya apa sih perbedaan pendidik dan pengajar? Kenapa ini harus dipisah? Oke. Sebenarnya pendidik yang dari kata dasar didik, kemudian jika ditambahkan akhiran an jadi pendidikan, pendidikan dan pengajaran itu merupakan sebuah istilah yang sebenarnya mereka itu sama atau serupa, tapi bedanya itu di mana? Bedanya itu nampak ketika outputnya nanti. Outputnya dari pendidikan dan pengajaran ini berbeda seperti itu. Nah, kita bahas satu persatu. Pendidikan. Kata dasarnya itu adalah didik. Seperti yang Lady bilang, semua orang itu adalah pendidik. Bukan semata-mata hanya guru didik orang lain. Dan mendidik itu, teman-teman, perlu diketahui, mendidik itu bukan sekedar mendidik dengan konten media sosial, mendidik dengan sebuah keteladanan, itu adalah sebuah pendidikan yang sejati menurutku. Pendidikan dengan sebuah keteladanan itu adalah pendidikan yang sejati. Nah, pendidikan itu sebenarnya fokus penekanan itu adalah di dalam pembentukan sebuah seorang kakak yang mendidik adiknya. Nah, kita sebagai seorang duta, apa yang bisa kita didik? Tanda tanya, jawab sendiri. Pembentukan karakter itu termasuk karakter dari pembentukan mental, sosial, moral, dan bahkan nilai-nilai religius dari diri seseorang. Bukan diri kita ya, dari diri seseorang yang menjadi anak didik kita gitu. Misalkan, salah satu contoh sederhana dari proses sebuah pendidikan, itu misalkan ada seorang anak yang bertemu dengan gurunya di luar sekolah, misalkan katakanlah di sebuah pasar. Kemudian ketika dia bertemu dengan gurunya, ia langsung lari menghampiri gurunya tersebut dan langsung mencium tangan gurunya. Nah, dalam hal ini, aspek moralitas dari anak tersebut itu diwujudkan dengan menghormati gurunya. Moralnya itu, anak itu sudah menghormati gurunya dengan cara sebuah tindakan. Apa tindakannya? Tindakannya adalah dengan mencium tangannya. Nah, pendidikan kita seorang duta yang bisa kita berikan ke dunia luar itu, misalkan, dengan, aku pernah lihat postingan Lady tuh, ayo menggunakan
tote bag untuk ke pasar, biar minim sampah, biar minim plastik. Oke, itu menurutku sudah dalam salah satu bentuk pendidikan. Nah, dengan Lady terus konsisten mengunggah postingan-postingan tentang yang berbau lingkungan seperti itu, mudah-mudahan ada orang lain yang terkena imbasnya dari si Lady, dari postingan Lady tersebut. Imbas dari postingan Lady tersebut, nanti misalkan ada orang yang sudah yang sudah terbentuk karakternya. Orang yang melihat itu bahkan secara perlahan terbentuk karakternya juga bisa ikut-ikutan ikut-ikutan jadi cinta lingkungan gitu loh. Oh iya juga ya, kata orang tersebut kayak gitu. Nah, itu tentang pendidikan. Jadi dalam prosesnya pendidikan itu mementingkan sebuah adanya perubahan dalam hidup seseorang. Perubahan, perlu digarisbawahi, perubahan. Bahkan kita seorang duta, saat kita menjadi duta, itu kita selalu belajar dan dididik oleh oleh dunia sekitar kita untuk mengetahui lebih dalam lagi tentang lingkungan dan akan kita tebarkan ke dunia luar. Nah, pendidikan itu memberikan perubahan. Nah, perubahan itu harus didukung dengan adanya ilmu. Seperti yang dibilang si Wendy, siapa tadi? Siapa ya tadi laki-laki yang jawab? Wendy ya? Oh, Putra. Puspa. Bukan. Yang jawab ilmu tadi. Oh iya. Cowok. Ilmu. Wendy, Kak. Wendy ya? Oke, Wendy. Pendidikan itu harus didukung dengan ilmu. Pendidikan tanpa ilmu sama aja bohong. Nah, dari sinilah maka dibutuhkan yang namanya pengajaran atau ajar. Dengan kata lain, dapat kita katakan bahwasanya pengajaran itu adalah proses transfer ilmu. Misalkan, kita contohkan dari postingan Lady tadi. Postingan Lady tadi adalah awalnya untuk mengajak orang-orang supaya ikut tidak menggunakan kantong plastik lagi saat berbelanja. Nah, jika Lady menambahkan caption pada postingan tersebut, misalkan di Pekanbaru sampah sudah mencapai 500 ton per hari dan bla 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 panjang lebar. Nah, itu juga sudah termasuk ilmu. Dengan kata lain, Lady sudah mendidik dan mengajar orang lain seperti itu. Singkatnya begini, pendidikan itu menghasilkan orang yang berkarakter, sedangkan pengajaran itu menghasilkan orang yang berwawasan. Nah, namun dua hal ini harus sejalan. Kenapa? Karena pendidikan tanpa pengajaran itu akan menghasilkan output manusia yang tidak punya ilmu atau tidak punya wawasan. Sedangkan pengajaran tanpa pendidikan itu akan menghasilkan output manusia yang berwawasan tapi tidak bermoral. Oke. Aku berharap teman-teman nanti ketika turun ke jalan, bukan turun ke jalan ya, bukan demo. Maksudnya turun untuk aksi, memberikan suatu pendidikan dan pengajaran kepada orang lain. Dua hal ini tidak boleh dipisahkan, teman-teman. Teman-teman nggak boleh cuman hanya mengajar, nggak boleh cuman hanya memberikan ilmu aja, tapi tanpa pendidikan. Tidak ada karakter yang dibentuk, teman-teman, kayak gitu. Oke. Kemudian gimana sih tipsnya untuk menjadi pendidik dan pengajar? Wah, berdasarkan pengalaman aku, berdasarkan pengalaman, aku menemukan 4 poin yang menjadi tips
tips menjadi pendidik dan pengajar yang baik menurutku. Tips yang pertama adalah menguasai 4 kompetensi dasar. Nah, teman-teman yang dari pendidikan pasti tahu. Aku sebenarnya agak grogi. Di sini ada masternya pendidikan, ke Aul. Ke Aul. Masternya pendidikan. Awak masih S1 udah sok-sokan. Amit, mohon maaf ya Kak Aul. Oke, kita lanjut. Menguasai 4 kompetensi dasar. Apa aja? Yang pertama itu kalau kompetensinya ada kompetensi pedagogis, kepribadian, sosial, dan profesional. Kita bahas satu persatu. Nambah wawasan teman-teman ya. Bukan bermaksud untuk memberikan mata kuliah. Oke, yang pertama pedagogis. Teman-teman perlu tahu bahwasanya kemampuan, keterampilan, kompetensi pedagogis ini merupakan kemampuan untuk bisa merencanakan sampai bisa mengevaluasi. Kemampuan untuk membuat sebuah perencanaan dalam proses belajar. Misalkan teman-teman saat ini sedang merencanakan sebuah program. Nah, di dalam program itu teman-teman pasti bikin mulai dari rencananya, targetnya siapa, tujuannya apa, sampai pada akhirnya teman-teman pasti buat untuk evaluasi atau penilaiannya bagaimana. Itu pasti ada. Nah, itu adalah salah satu kompetensi yang harus kita punya dalam merencanakan sesuatu. Nah, kompetensi yang kedua apa? Kompetensi kepribadian. Teman-teman perlu diketahui, kalau misalkan kita ingin mengajak orang lain untuk cinta lingkungan, kita dulu harus diperbaiki. Kitanya dulu yang harus cinta lingkungan. Kitanya dulu yang harus minum sampah. Betul? Kok sepi banget ya? Jadi kayak beneran ustazah aku nih. Betul, Kak. Ustazah yang kayak lagi ngasih ceramah. Oke, teman-teman. Seorang pendidik, seorang pengajar, seperti lirik lagu, guru itu adalah seseorang yang digugu dan ditiru. Ya, guru. Nah, kita lepaslah dari guru, bukan guru. Apa kayak namanya itu? Pendidik dan pengajar. Kalau kita ingin mengajar seseorang, kalau kita ingin mendidik seseorang, kitanya dulu yang harus diperbaiki. Itulah yang namanya kompetensi kepribadian. Mulai dari emosional kita, mulai dari kecintaan kita kepada lingkungan itu bagaimana, itu perlu dipertanyakan. Kemudian yang ketiga ada kompetensi sosial namanya. Kompetensi sosial ini adalah bagaimana kita berperilaku terhadap orang lain, terhadap sosial kita, terhadap orang yang akan kita tuju, orang yang akan mendengarkan bicara kita, mendengarkan omongan kita. Dan yang terakhir ada namanya kompetensi profesional. Nah, kompetensi profesional ini menyangkut banyak hal, mulai dari cara berpakaian, cara berbicara, kemudian materi yang akan dibicarakan, itu adalah contoh dari kompetensi profesional. Jadi teman-teman, misalkan mau mengisi materi yang seperti bilang Kak Aul, kita harus menyiapkan pakaian apa yang mau kita pakai ketika perencanaan, harus ada planning di sana. Kemudian bahasa yang kita gunakan itu bahasa apa? Bisa jadi kalau kita turun ke anak SD misalkan, itu akan berbeda bahasa yang kita gunakan. Anak SD diajarin apa ya? Kalau aku ambil materi biologi, kalau kita ngajarin lingkungan ke anak SD, itu nggak bisa mereka dikasih langsung materi sampah, bla 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 bla, sampah terbagi menjadi 3, organik, anorganik, dan LB3, bla bla bla. Nggak bisa anak SD digituin. Kalau kita bicara langsung ke anak kuliah atau anak SMA, masih bisa mereka mengingat. Kalau anak SD, beda caranya. Aku udah turun di sekolah SD, SMP, SMA yang belum aku jadi dosen.
belum ngasih materi kuliah ke anak-anak mahasiswa. Dan itu semua beda caranya. Kalau misalkan aku ngajar ke anak SD, ngajar materi tentang sistem pencernaan misalkan, itu aku pakai tepuk pencernaan. Nah, itu caranya ke anak SD. Tapi kalau ke anak SMA, nggak gitu, beda lagi. Mereka lebih dewasa, nggak mau diajak tepuk-tepuk. Tepuk pencernaan, mereka apa sih Bu ini, apa sih Bu ini, pasti gitu. Jadi jangan disamakan ketika kita memberikan memberikan ilmu kepada anak kecil dan orang dewasa. Begitu juga teman-teman sekalian nanti. Ketika teman-teman nanti memberikan sesuatu lewat media sosial, Instagram misalkan, bahasa yang kalian gunakan harus memang benar-benar bahasa yang baku, sesuai dengan KBI. Makanya Kak Ane, Kak Michi itu selalu protes ketika postingan di Instagram itu tidak sesuai dengan kaidah bahasa yang benar, baik dan benar. Kenapa? Karena orang lain di luar sana akan menilai, ternyata duta lingkungan itu bahasanya belepotan loh, nggak cocok kali. Ternyata duta lingkungan itu bahasanya keren loh, bahasanya baik, bahasa Indonesia yang baik dan benar. Keren lah pokoknya. Orang luar itu menilai kita, kayak gitu. Itulah sisi dari keprofesionalan kita, dinilai orang seperti itu. Oke, tips yang kedua adalah selalu belajar dan update informasi. Teman-teman, sebelum kita turun memberikan informasi atau memberikan materi ke orang lain, misalkan ke anak-anak nantinya atau ke sekolah atau diundang menjadi pemateri, teman-teman harus selalu belajar dan tahu informasi-informasi terbaru itu apa. Misalkan diundang untuk membicarakan tentang sampah. Teman-teman harus tahu dulu lingkup sampah yang mau dibicarakan itu sampah yang mana. Itu teman-teman harus belajar terlebih dahulu. Harus update informasi dulu. Jangan nanti orang udah bicara sampai Z, teman-teman masih di A, malu kita. Gitu. Oke. Yang ketiga, tipsnya adalah selalu disiplin. Teman-teman mau dimanapun kalian berada, kalian tuh harus disiplin. Mau itu disiplin dalam waktu, disiplin dalam segalanya pokoknya. Kita harus disiplin. Kemudian yang terakhir, ada untuk tips menjadi seorang pendidik dan pengajar, menurutku adalah menguasai kelas. Kelas yang kita maksudkan di sini bukan kelas dalam ruangan di sekolah. Kelas yang dimaksudkan sekarang adalah audiens teman-teman itu. Ketika kita sudah menguasai suasana, kita sudah menguasai audiens itu udah tertuju matanya ke kita semua, maka seperti yang dibilang Kak Aul, rasa percaya diri itu akan muncul. Nggak tahu dari mana, entah dapat hidayah, entah dapat ilham, itu akan muncul sendiri. Kemudian, bagaimana cara kita menguasai kelas? Malu kita. Apa sih Kak Aneh? Oke. Malu kita ketika kita nggak tahu apa yang kita bicarakan. Gitu ya. Kemudian, seorang pendidik dan pengajar yang baik itu bisa membuat suasana menjadi menarik dan nggak bikin ngantuk gitu. Aku belum bisa sih yang kayak gini. Aku masih garing orangnya, masih sedikit garing. Tapi kadang-kadang aku kalau sama anak kecil bikin kayak ice breaking ataupun apapun itu, gitu-gitulah. Nah, untuk menarik ini bisa dengan itu tadi ice breaking, game. Teman-teman nanti kalau misalkan turun memberikan materi ke anak-anak kecil, itu teman-teman bisa buat dengan game, dengan ice breaking, itu harus dan wajib. Karena menurut penelitian, menurut penelitian, seseorang itu belajar dengan fokus cuma bisa 45 menit, selebihnya udah ngantuk dan tidak fokus lagi. Oke. Terakhir, sebagai penutup, aku mau bilang bahwasanya kita semua adalah pendidik. Kita semua adalah pengajar. Jadi,
semua perbuatan kita itu dilihat oleh orang lain. Apalagi kita adalah seorang duta. Kita selalu menjadi sorotan orang lain. Terutama terkhusus dalam bidang lingkungan. Kita selalu disorot. Jadi teman-teman, berperilakulah, bersikaplah, mau itu di dalam lingkungan nyata ataupun di dunia media sosial, bersikaplah selayaknya seorang pendidik dan mengajar yang mengajarkan lingkungan. Gitu. Oke, mungkin cukup sekian dari aku. Semoga itu bermanfaat dan bisa diterapkan nanti ketika teman-teman turun ke sekolah ataupun turun kemanapun itu. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata dan apabila ada yang menyinggung tadinya. Aku akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan aku kembaliin ke Lady. Thank you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Winda atas materinya dan ilmunya mengenai tentang pengajar dan pendidik. Baiklah, langsung saja kita ke sesi selanjutnya, yaitu tanya jawab. Tadi sudah dari ketiga pemateri kita yang sangat luar biasa, kakak-kakak kita yang sudah menyampaikan mengenai nilai-nilai duta lingkungan, dari Kak Ane, kemudian dari Kak Aulia, kepercayaan diri depan panggung, dan yang terakhir dari Kak Winda, tips menjadi pendidik dan pengajar. Langsung saja, boleh nih teman-teman langsung aktifin mikrofonnya atau langsung di room chat. Izin bertanya, Lady. Ya, silakan Diki. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Kak, saya Diki Arna Fauji. Di Duta Lingkungan ini saya diamanahkan menjadi duta Langit Biru, Kak. Nah, di kiri ada pertanyaan, Kak, mengenai khususnya buat percaya diri ya, Kak. Tadi kan Kak sudah menyebutkan ada beberapa cara kita atau langkah-langkah kita untuk membangun kita percaya diri kita. Nah, namun Kak Diki kayak merasa tuh masih kurang pede, Kak, ketika kayak di panggung gitu. Kayak ada aja yang membuat Diki tuh nggak pede. Apalagi kalau kita kayak di depan panggung tuh kan ada kayak banyak saingan-saingan gitu kan, Kak. Banyak saingan, jadi kayak, ih, secure banget sih, dia tuh bagus banget. Kayak kita tuh sering membandingkan diri kita gitu, Kak, dengan orang lain, sehingga kayak langsung down gitu, Kak. Baru tadi disebutkan juga bahwa kalau selain menjadi duta, kita tidak dipandang melalui kayak dari beauty-nya kan, Kak. Sedangkan dari menjadi duta itu kan ada, setahu Dika ada 3B, ada beauty, behavior, sama brand kan, Kak. Jadi kalau menurut Kakak itu dari ketiga poin itu apa yang lebih penting, Kak? Oke, terima kasih, Kak. Iya, sama-sama. Langsung diambil alih sama Kak Aul nggak apa-apa nih? Boleh Kak, langsung aja. Boleh. Ya, makasih ya Diki pertanyaannya. Oke, pertama, kayaknya ini udah selalu membanding-bandingkan hidup kita sama hidup orang lain, membandingkan diri kita, kemampuan kita juga sama orang lain. Nah, jadi di sini menurut Kak Aul, itu alamiah sih Diki. Tetapi caranya adalah bagaimana kita menyikapinya saja. Contohnya, mungkin kita mengikuti ajang pemilihan duta lingkungan nih sebagai contoh. Lalu kita lihat teman kita punya kompetensi yang lebih bagus. Sebenarnya itu kadar lebih bagus ini gimana ya? Kita menilai mungkin ya, itu perasaan diri kita aja. Karena yang nilai kita tuh kan keseringan lebih objektif itu dari orang lain. Nah, ketika kita melihat para kompetitor, para pesaing lebih mempunyai, menurut Kak Aul, itu jadi pemicu Diki. Nah, kenapa pemicu? Karena kita tidak pernah tahu nilai kita di mana kalau tidak ada ukurannya. Atau nilai kita di mana kalau tidak ada saingannya. Kalau Diki hanya dipertemukan dengan orang-orang yang tidak berkompeten, Diki tidak tahu nilai Diki di mana. Tapi jika Diki disatukan, dipertemukan di dalam organisasi mungkin, ajang pemilihan, di ruang lingkup orang-orang yang punya kemampuan, Diki akan tahu kemampuan Diki di mana, kepercayaan Diki di mana. Nah, tadi Kak Aul udah bilang, Diki berpikiran positif, untuk teman-teman yang lain juga seperti itu. Mungkin mudah untuk Kak Aul bilang, berpikiran positif ya, karena pribadi Kak Aul juga tidak bisa sepositif itu. Setiap waktu tidak bisa, pasti ada masa
ketidakpercayaan diri itu, insecure itu pasti ada. Tapi yang kakak mau tekankan adalah yang tadi, kita punya cara kita sendiri, kita punya keunikan diri kita sendiri. Kita bisa maju karena kita punya ciri khas masing-masing di diri kita. Mungkin Diki merasa hari ini kurang beruntung karena melihat kompetitornya itu lebih baik dibandingkan Diki pada hari itu. Kita tidak tahu di hari ke depan Diki. Diki mungkin lebih banyak belajar, Diki menggali potensi yang ada dalam diri Diki, dan Diki mampu bangkit. Yang kedua, Diki bilang, Kak, di ajang pageant ya khususnya, ada 3B, 3B, Brain, Behavior, and Beauty. Dan Diki bertanya, mana yang lebih bagus dari ketiga ini? Ini menurut Kak Aul ya, Diki ya? Iya Kak, boleh Kak. Oke, menurut Kak Aul di sini. Kak Aul lebih condong ke behavior. Kenapa? Sebenarnya ini tidak bisa dipilih karena berdampingan. Istilahnya dalam Bagan, dia berdampingan. Behavior, beauty, and brain. Tetapi jika dipaksa untuk memilih, Kak Aul memilih behavior. Itu di ranking nomor 1. The first rank di situ. Kenapa? Ketika orang memiliki brain yang cukup, tetapi less behavior, sama aja 0. Menurut Kak Aul. Ketika orang memiliki yang beauty-nya ini nih, nomor 1, tapi behavior-nya juga 0. Behavior-nya nggak ada, ya 0 nilainya. Bagi Kak Aul, behavior nomor 1. Dari cara kita bersikap, beradaptasi, mencoba untuk mengatasi masalah itu dari behavior. Ketika behavior kita sudah baik, sudah sopan, santun, dan segalanya, attitude kita bagus, sikap, semuanya, brain itu akan mendorong kita untuk lebih bagus lagi. Mungkin di sini teman-teman, aku balikin ya, lempar. Teman-teman suka ada orang pintar tapi tidak sopan dalam berkata, atau teman-teman suka orang yang lebih sopan berkata walaupun dia tidak pintar-pintar amat nih gitu. Coba aku lempar ke teman-teman lainnya, atau Diki yang mau jawab. Kalau Diki lebih ke etikanya lebih bagus Kak. Ya, benar, setuju. Berarti kita punya pendapat yang sama. Ketika seseorang dipupuk dengan pemikiran-pemikirannya, namun dia tidak bisa menggunakannya secara attitude, secara moral yang bagus, sopan yang bagus, tidak ada rasa sopan santun, menurut kakak itu less, 0 poinnya. Apalagi di beauty. Beauty itu kakak letak nomor 3. Menurut kakak cantik itu bukan dari fisik saja, namun dari hati juga. Itu udah banyak ya kalimat seperti ini. Namun maksud kakak cantik di sini adalah kita tidak perlu menonjolkan apa yang menurut kita sebuah keterpaksaan. Misal, maaf nih, aku pingin kulitku putih. Aku pingin kulitku putih kayak sampai, maaf, mungkin ada suntik atau apa segala macam gitu. Menurut aku itu nggak terlalu gitu. Orang-orang akan bisa melihat kecantikan masing-masing, keindahan masing-masing kalau dari sini dipupuknya gitu. Menurut aku seperti itu. Jadi kalau aku bisa memberikan rank, walaupun ini menurutku bagan-bagannya sama, karena di dunia pageant kan 3B. Oke, aku akan ngasih rank pertama behavior, the second one is itu adalah brain, the last is beauty. Itu aku. Semoga membantu ya Diki ya jawaban aku. Oke, terima kasih Kak. Sama-sama Diki. Diki, aku mau tanya satu hal. Iya Kak. 1 sampai 10 aku kasih range. Diki, kepercayaan dirinya di angka nomor berapa sekarang? Jujur. Masih 8 Kak. Oke, 8. Tapi itu udah di atas rata-rata loh. Diki udah di atas setengah kan? Di atas 5 kan? Iya sih, kadang Kak kayak Diki tuh ketika lihat yang kayak memang sih lihat orang aja kayak dia tuh memang betul-betul kayak memang berani, dia tingkat kepedean itu tinggi gitu. Jadi kayak langsung insecure gitu. Komunikasi dia juga bagus itu kan. Jadi kayak bagus banget dia gitu sih Kak, insecure Diki Kak. Iya, paham. Jujur, Kaul juga sering insecure masalah seperti itu. Ini Kaul juga ngomong kan, pasti teman-teman dengar, pasti ada belepotan. Cuman adalah prosesnya itu Diki. Nggak apa-apa Diki sekarang ngerasa, oh Kak, kurang. Tapi ternyata alasan Diki mengetahui kekurangan itu, Diki mau belajar lebih baik lagi. Oke, Diki? Oke, makasih ya Kak. Oke, sama-sama Diki. Lady, kakak kembali sama Lady ya. Terima kasih banyak Kak Aulia. Wah, dari pertanyaan Diki kita dapat juga nih ilmunya mengenai tadi ya, kita nggak boleh minder atau membandingkan diri. Oke, kepada teman-teman yang lain boleh nih langsung tanya, aktifin mikrofonnya atau melalui grup chat.
Izin Oke. bertanya. Izin. Ya, wah, ini siapa nih? Wendy aja dulu, Wendy di luar Aku masalahnya. aja dulu. Aku mau nanya Oke. sama Kak Ul. Oke, boleh. Banyak nih, Kak Ul. Wendy Nggak aja apa-apa, dulu. nggak apa-apa, Lat. Ya, boleh, Wendy. Langsung aja. Soalnya Wendy juga lagi di luar ya kan, takut nanti ngeblank juga nih. Wendy tertarik dengan kepercayaan diri ini gitu kan. Ini pertanyaan Wendy Kak, gimana cara menghadapin seseorang yang memiliki kepercayaan diri yang terlalu besar gitu? Kayak ada kejadian, pernah Wendy sendiri mengalami kejadian kayak Wendy punya teman, dia memberikan pendapat menurut Wendy itu kayak nggak balance dengan apa yang dipikirkan gitu. Nah, Wendy kayak mengasih tanggapan lagi dan dia kayak nggak nerima karena dia kayak ngerasa percaya diri kali gitu Kak. Itu aja sih Kak dari Wendy. Kakak ambil lagi nih, Lat. Oke, Kak. kayaknya Aldi. Iya, oke. Oke, terima kasih Wendy pertanyaannya. Baik. Kalau hal ini kayaknya ngingetin kakak sama 3 ya. 3 nggak sih klasifikasinya? Coba aku ingetin lagi. Kalau salah tolong dikoreksi ya teman-teman. Manusia, orang itu ya. Ya orang lah, masa benda. Manusia ada 3 tuh. Introvert, ambivert, dan extrovert. Mungkin yang dimaksud Wendy ini adalah over extrovert. Karena extrovertnya seseorang, kepercayaan dirinya, dia bisa masih mengontrol itu. Tapi mungkin yang dimaksud Wendy ini adalah sudah over limit. Nah, menurut aku percaya diri di sini sama ego tuh beda-beda tipis. Nih, seperti contohnya Wendy tadi kasih ya. Kak, ada orang yang berpendapat, dia percaya diri nih Kak dengan pendapatnya, tapi waktu Wendy mau kasih pandangan Wendy kok dia nggak mau nerima. Jadi kakak awalnya mau balik lagi nih, ini antara egonya yang gede atau memang terlalu besar rasa percaya dirinya. Ini mungkin Winda nih sebagai pendidik nih Win. Seperti ini gimana Win? Percaya diri sama ego beda-beda tipis. Nah, menurut kakak adalah jika Wendy tadi kakak. Jika Wendy bertemu dengan orang seperti ini, kalau aku sih nggak mau bawa energi. Ketika kakak Aul sudah menyampaikan apa yang kakak ide kakak belum bilang itu benar ya, ide kakak, gagasan kakak, cuman tetapi orang itu tetap, oh nggak gitu loh Aul, tetap gini. Lebih baik saya diam, tidak melawannya. Kenapa? Membuang energi melawan orang seperti itu. Karena balik lagi, ini percaya diri atau egonya yang kuat, nggak tahu. Winda gimana? Aku mau diskusi deh sama Winda. Nih, Winda. Ya, halo Kak Aul. Halo. Ini banyak sih ditemukan ketika misalkan Di paling kelas. sering dunia enggak di Gimana, Win? pageant itu Kak Aul. Oh Banyak iya. sebenarnya dia tuh nggak tahu apa yang diomongkan gitu, tapi dia karena punya rasa percaya diri yang tinggi, jadi dia kayak mau all out gitu loh, pengen dilihat mau show off terus kan. Betul, mau show up biar lihat orang, biar lihat orang ih keren pasti gitu. Tapi kalau aku ya, dan di kelas memang juga banyak anak-anak murid yang kayak gitu, banyak yang dia ngomong oh enggak bu, karena ingin diperhatikan, dia haus akan perhatian mungkin. Nah itu sebaiknya ya ditanggapi sekedarnya, kemudian kalau masih seperti itu diam. Ya. Menurut aku. Balik lagi sih, buang energi untuk berkomunikasi dengan orang yang tidak bisa mengerti. Wuss, kuat nggak tuh? Betul. Oke, Wendy bisa nggak? Kira-kira bisa menjawab nggak nih, Wan? Bisa Itu sih Wendy Kak, di luar. cuman kadang orang seperti itu tuh buat gedek juga sih hati kita nih Kak. Iya Wendy, ini disuruh bersabar Wendy nampaknya nih, Wan. Iya. Itu sekarang nih Kak, mumpung ada materi kepercayaan diri ini, mau sekalian aja lah gitu. Makanya Wen, dari tadi kalau bilang tuh ini antara ego yang terlalu tinggi, terlalu besar, atau memang kepercayaan dirinya berlebih-lebih sekali gitu kan. Ya, dia haus akan perhatian Kak Aul.
caper. Ya Allah, aku jadi santai sekali kita, Win. Oke, lanjut. Kalau nggak terima nih, gedek juga, Wen. Bisa Kak, bisa. Oh, bisa. Oh, langsung bisa, Wendy. Kali ini sama Lady. Terima kasih juga Kak Olia dan Kak Winda. Nah, tadi ada yang bertanya juga nih yang aktifin kamera. Boleh langsung aja ditanyakan sesama kakak-kakaknya. Pertanyaannya, mohon maaf sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Kak, nama saya Rahmat. Pertanyaan sih sama-sama aja dengan kawan-kawan tadi kan Kak. Tapi gini kan Kak. Soalnya saya sering ikut kegiatan lomba kan Kak. Satu grup tuh ada 5 atau 6 gitu kan Kak. Iya. Tapi setiap latihannya tuh kalau kita percaya diri, nanti pelatihnya bilang, kamu terlalu percaya diri loh, sehingga kawan-kawan yang lain tertutupi gitu kan Kak. Pas kita latihan besoknya lagi, kita biasa-biasa aja, mereka dia bilang, ayolah percaya diri, kamu nggak percaya diri loh. Serba salah gitu kan Kak. Jadi apa yang harus kita lakukan gitu kan Kak? Jadi kasusnya adalah ketika Rahmat percaya diri, udah kan hidup. Ketika Rahmat percaya diri dibilang berkelebihan. Ketika sudah menurunkan kadarnya dibilang kurang gitu. Iya betul Kak. Oke, baik. Oke, menurut aku balik lagi ke tadi sih. Kadarnya kita harus tahu sampai di mana. Mungkin kita kan balik lagi ya, orang yang menilai kita tuh nilai sendiri kadang nggak objektif kan, subjektif kan, menurut perasaan emosional kan. Menurut kakak tuh gini sih, Rahmat. Kadang kita menunjukkan kepercayaan diri itu dianggap orang itu terlalu berlebihan, padahal itu semangat kita, bener kan? Rahmat nggak maksud untuk mau show up kan, nggak mau pamer-pamer kan sebenarnya, nggak mempercayai diri kan. Tetapi memang banyak terjadi salah komunikasi di sini. Itulah pentingnya kita belajar tentang persepsi. Persepsi dan sudut pandang seseorang itu berbeda-beda. Ada yang positif, ada mungkin yang negatif, atau ada yang mungkin netral-netral saja gitu. Jadi menurut kakak, Rahmat di sini kemampuan adaptasinya harus digunakan. Makanya tadi itu, apa ciri-ciri, apa manfaat dari orang yang bisa mengendalikan percaya dirinya, itu adalah salah satunya bisa beradaptasi dengan lingkungan. Ketika Rahmat menilai, aku harus mengurangi nih, ya sudah dikurangi. Besoknya mungkin, kok kamu lesu-lesu, mungkin kadarnya Rahmat turunin tuh jauh. Mungkin, nih kalau kan nggak tahu nih, kondisi di lapangannya seperti apa. Tapi kebanyakan memang seperti itu. Terkadang kita terlalu percaya diri salah, kurang percaya diri pun dianggap lemah atau meleor. Seperti itu. Atau Rahmat mau nanya lagi? Enggak sih, betul-betul Kak. Gitu. Jadi, segala komponen hidup ini memang ada persepsi seseorang, sudut pandang seseorang bagaimana. Nah, kita lagi yang mengatur kadarnya itu. Nah, balik lagi kayak pertanyaannya si Wendy. Kak, kalau kayak gitu Kak gedek, Kak ya udah disuruh legowo, sabar aja gitu. Karena kita nggak tahu sudut pandangnya seseorang itu pasti berbeda-beda. Sudah menjawab? Sudah Kak. Rahmat? Tapi poinnya tadi sama ya Rahmat ya. Nggak apa-apa. Tunjukkan aja kemampuan dirinya. Uniknya itu kan Rahmat sendiri yang tahu diri Rahmat gitu. Nggak usah lah gara-gara kata-kata orang langsung patah lah Kak. Nggak seperti itu. Tapi kan itu apa adanya Rahmat. Jangan menjadi orang lain. Jangan mengimitasi orang lain. Oke. Terima kasih Rahmat. Terima kasih juga Kak. Sama-sama. Oke, terima kasih. Sama Lady. Ya. Terima kasih ya Kak Aulia. Nah, teman-teman, berhubung waktu, kira-kira masih ada nggak nih yang mau ditanya? Boleh di room chat juga. Atau ini Kak, sebenarnya dia ada yang mau ditanya juga nih untuk ketiga kakak dari Kak Ane, Kak Aulia, dan Kak Winda. Kalau untuk Kak Ane, tadi punya pertanyaan, ada yang mengganjal nih. Kan tadi udah mengetahui mengenai nilai-nilai duta lingkungan. Bagaimana nih Kak caranya biar nilai-nilai itu tetap terjaga dan bisa terus ada gitu?
Bahkan misalnya nih yang teman-teman lainnya, finalis yang lainnya belum datang nih kan, belum mendengarkan secara langsung, pas nyampeinnya itu dapat gitu mengenai nilai-nilai, dan mereka juga menerapkannya. Itu untuk Kak Ane dan untuk kakak-kakak juga boleh langsung, kakak-kakak dari Kak Winda dan Kak Ule juga boleh menyampaikan pendapatnya mengenai pertanyaan Dedi. Terus untuk topik yang Kak Winda, pendidik dan pengajar, bagaimana nih Kak, agar kita itu bisa mendidik dengan cara kita gitu. Maksudnya kita tuh sebenarnya mendidik kayak tadi kan gaya-gaya mengkampanyekan dengan membawa aktivitas sehari-hari gitu. Dan kalau itu kan gaya kita, kalau untuk Lady menyampaikan ke teman-teman yang lainnya itu seperti apa. Kemudian kalau untuk kepercayaan diri, itu proses ya Kak Olia, untuk yang tadi tipsnya, mungkin motivasi dari kakak biar semangat dan bisa berproses untuk mencapai kepercayaan diri yang kita miliki sama-sama. Terima kasih Kak. Sama-sama. Ini gimana jawabnya? Bertiga? Boleh dari Kak Ane atau Kak Ule, Kak Ane ya? Tadi nilai-nilai ya? Iya Kak. Oh, ini aku lemparin sama Kak Ane deh. Oke, aku yang nilai, aku tadi, udah malam aku nggak fokus lagi nih teman-teman, maaf. Oke, nilai-nilai duta lingkungan gimana sih cara mempertahankan? Tadi aku singgung sedikit ya tentang alasan teman-teman untuk berjalan, untuk melakukan sesuatu, untuk bertahan itu kita butuh alasan sebenarnya dalam hal apapun gitu, termasuk juga dalam menjaga niat di lingkungan ini, tetap benar-benar mempertahankan nilai-nilai dan menjunjung tinggi nilai-nilai yang udah kita mulai tanam dari sekarang. Memang nggak mudah gitu loh, karena kadang kita sering lupa, kita sering kesal sama kondisi yang nggak ideal, kita ngerasa kayak ini nggak ada nggak ada artinya mungkin nanti di perjalanan. Nah, makanya ketika kita punya alasan yang bagus, punya niat yang benar-benar tulus, itu semua bakal terhindar kok, bakal nggak akan jadi penghalang banget buat perjalanan kita. Percaya deh, karena aku udah mencoba hal itu juga. Ketika niat kita tulus, pasti akan ada aja caranya gitu loh untuk kita tetap bertahan di apa yang kita perjuangkan. Itu dari aku. Makasih Kak Ane. Kalau dari Kak Olia sama Kak Winda gimana Kak? Win, kakak dulu atau Winda dulu, Win? Aku untuk pertanyaan yang pertama itu aku skip ya. Soalnya menurutku udah disampaikan juga ke Ane. Yang penting kita itu punya sebuah alasan yang bisa mempertahankan kita untuk tetap konsisten sampai akhir. Gitu. Kayak gitu aja. Udah. Oke, untuk yang pertama, Lady. Gimana sih cara mendidik ya? Mendidik yang benar-benar, kata Lady. Menurut aku, pendidikan yang baik itu adalah berasal dari sebuah keteladanan, Lady. Jadi, ketika kita ingin mendidik seseorang ataupun ketika kita ingin menebarkan virus-virus cinta lingkungan, kan sekarang konteksnya seperti itu. Gimana caranya kita mendidik orang-orang yang di sekitar kita untuk juga ikut atau terimbas terhadap apa yang kita lakukan. Caranya satu adalah konsisten dalam melakukan sebuah kebaikan. Seperti yang kakak ungkapkan tadi di awal, karena sebuah pendidikan yang paling baik itu adalah sebuah keteladanan. Nah, ketika kita sudah memberikan teladan, ketika kita sudah, maaf belepotan, ketika kita sudah memiliki kepribadian yang cinta lingkungan, nah, secara otomatis orang-orang yang ada di sekitar kita ataupun lingkungan sosial yang ada di sekitar kita, secara otomatis itu akan mengikuti jejak kita gitu. Karena saking seringnya Lady membuat postingan untuk ayo hemat plastik, ayo jaga lingkungan dan lain semacamnya. Nah, secara tidak langsung itu akan mempengaruhi orang-orang yang ada di sekitar Lady.
benar atau benar. Nah, bahkan gini, semenjak aku menjadi seorang duta lingkungan, nah secara nggak sengaja, geng aku itu bahkan takut untuk untuk membeli sesuatu yang berkemasan plastik, itu takut kalau aku ada di situ gitu. Nah, itu kan kita secara nggak sengaja kita sudah membuat karakter seseorang untuk cinta lingkungan, iya nggak sih? Ya. Oke, mungkin cukup. Aku langsung lempar ke Kak Aul untuk menjawab pertanyaan yang terakhir. Udah dibabat semua, gimana aku mau jawab? Jawab aja lah, Kak. Iya, ini mau dijawab. Oke, kayaknya aku kesimpulan aja ya. Kalau nilai-nilai duta lingkungan tuh udah dijawab sama Kak Ane ya. Lebih kurang gitu. Konsistensi sih menurut aku. Tapi kalau yang kedua ini, ya gimana Win, udah kamu jawab juga. Mendidik dan mengajar. Menurutku sih gini, konsistensi sama gak usah merasa capek-capek untuk memberitahu. Betul nggak, Win? Benar. Jangan Motivasi. merasa bosan, lelah, gitu. Ya kasih tahu aja. Menurut kakak sih, 10 kelereng dilempar, nggak mungkin nggak ada yang nyantol satu. Gitu. Betul. Itu aja. Singkat banget ya. Tapi memang itu. Oke. Dah, itu aja. Kakak balikin sama Lady ya. Oke Kak, sorry ya Kak, tadi di laptop error. Iya, Ini nggak udah apa-apa, Lady. Oh, ini pakai HP, Led. Iya, ini pakai HP. Mm-mm. Tadi Kak Uli udah ini ya, udah jawab ya. Udah, Led. Bungkus-bungkusnya aja. Oke Kak, nggak apa-apa, nanti di record lagi, dengerin lagi. Nah, terima kasih ya Kak Aulia, Kak Winda, dan Kak Ane. Untuk sesi selanjutnya, Lady silahkan kepada Kak Ane untuk menyampaikan nih sedikit mengenai DLHK gitu Kak. Kepada Kak Ane dipersilahkan. Sebentar ya teman-teman. Aku mau kita stop recording dulu.